Halo teman-teman. Jadi sekarang kita bakal bikin vlog di Tahura buat explore gua Jepang yang ada di sini. Sebelumnya saya Amel absen 21, saya Elizabeth absen 9. Dan saya Feni absen 28. Let's go. Tujuan Pak. 7 orang sampai 19. Ya. Besok lagi waktu pukul ya, pukul lu. Jadi kita lagi jalan. Nah, ini ada petunjuknya. Jadi gua Jepang kita bakal ke sana. Jadi ini salah satu bunga bangka yang ada di Taman Tahura. Katanya ini tuh nunggu udah Layu. layu. Ini udah mulai layu. Yang ini udah mulai layu. Berapa tahun lagi? 4 tahun. Ayo kita lanjut jalan. Nah teman-teman, di sini kita udah mulai jalan ke gua Jepangnya. Sebenarnya ada kayak golf park gitu, warna biru. Cuman lumayan mahal sih ya. Jadi kita jalan aja. Yes. Kita udah 250 meteran. Nah, tapi kita harus masih jalan 200 meter lagi. Di sini ada beberapa foto-fotonya. Kan ya, masih jauh 1 kiloan ya. Ya. Nah teman-teman, di sini tuh kita lagi di tempat-tempat duduknya aja, soalnya lumayan jauh sih, capek. Nah, jadi sambil kita duduk dulu, aku bakal ngejelasin beberapa hal terkait gua Jepang ini. Kenapa bisa ada gua Jepang di Bandung sih? Nah, jadi pada awalnya itu si Jepang ini kan berhasil mengalahkan Amerika pada saat Perang Dunia Kedua, dan mereka invasi ke Hawaii dan Filipina. Habis itu mereka ke Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Belanda. Nah, habis itu dengan menyerang Belanda ini tuh mereka menyerang pusatnya, yaitu di Batavia dan juga di Bandung. Nah, habis itu akhirnya Belanda ini kan menyerah tanpa syarat di perjanjian Kalijati. Mereka tuh setelah menduduki Batavia dan Bandung, akhirnya mereka memilih Bandung untuk dibangun Gua Jepang ini. Gua Jepang ini tuh dibangun karena Jepang takut sekutu kembali ke Bandung dan menyerang Bandung. Gua Jepang ini tuh dipakai untuk penyimpanan amunisi, terus logistik, dan juga untuk komunikasi radio pada masa perang. Gua Jepang ini tuh dibangun oleh pekerja-pekerja pribumi yang ada di sini. Mereka tuh disuruh oleh Jepang untuk membangun Gua Jepang. Mereka membangun Gua Jepang ini tuh tanpa digaji dan disebut dengan kerja paksa atau romusa. Karena tidak pernah digaji dan diberi makan oleh pihak dari Jepang, para pribumi ini banyak yang akhirnya menjadi korban kelaparan dan akhirnya meninggal di sini. Nah, mereka tuh dibuang di sungai yang ada di sekitaran sini, yang salah satu yang tadi udah aku videoin di awal. Jadi itu dulunya sungai, cuman kayaknya udah surut deh. Ya nanti soalnya di situ ada air juga. Yang kata bapaknya itu tembus ke air apa sih? Nah, jadi mayat-mayat yang kelaparan itu dibuang ke sungai. Setelah dibuang, tahun 1945, tentara Jepang yang ada di goa itu tuh dibantai lagi, dan tahun 1965 tempat ini jadi tempat wisata. Gitu deh. Teman-teman, di sini ada salah satu goanya. Ini tuh pos penjagaannya Jepang pada saat itu. Jadi sebelum masuk ke daerah goanya, di sini ada penjagaannya. Jadi ayo kita masuk. Di sini panjangnya kayak cuman sekitar 3 meteran dan kecil tempatnya karena ini buat penjagaan doang. Sekarang kita lanjut jalan ke goanya.
teman-teman, di depan ini udah ada 4 goa yang jadi markasnya Jepang pada saat itu. Nah, tapi kita bakal masuk ke goa yang paling ujung karena bakal nembus juga ke goa yang paling sini yang dekat jalan kita pulang. Ini ada goanya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di pos penjagaannya Jepang. Ini kira-kira 3 meter. Kita coba masuk ke dalam ya, tapi nggak usah sampai dalam banget. Nah, ini 4 goa yang ada di goa Jepang ini. Terus masing-masing itu tembus ke goa pertama, kedua, dan ketiganya. Jadi ini kita udah masuk. Jepang. Barusan dari gua Belanda belum. Belanda masih ke sana lagi 1 kilo. Nah, gua Jepang itu dibagi 3 lorong. Ini yang pertama nih, ke kiri dulu, itu keempat. Kalau di sebelah kanan itu ada pintu daruratnya. Kita lihat ya. Jadi kalau di sejarah gua Jepang ini dibangun pada tahun 1942, masa penjajahan Jepang. Ini dilengkapi dengan pintu kecil atau pintu darurat. Ini dulu dikerjakan oleh orang Indonesia juga yang sama Jepang atau mereka bangsa Romusa atau spesimen. Nah, ini pintu daruratnya. Ini satu, satu lagi. Ini dinding-dindingnya alami batu semua. Kalau dibandingkan dengan gua Belanda itu ada bedanya. Gua Belanda itu kan karena pembikinannya lebih lama, itu lebih rapi dari gua Belanda, dan ada ruangan khusus di dalam sana, ada ruang interogasi sama ruang penjara gua Belanda. Selain itu menembus bukit gua Belanda itu. Nah, kita balik lagi. Dulu pengerjaannya ini menggunakan alat-alat manual kayak paha, sangkul, seadanya. Kalau luasnya kurang lebih 400 meter luasnya. Kalau panjangnya dari dalam sampai ke ujung itu sampai mentok itu nggak sama, ada yang 75 meter, ada juga yang 50 meter. Keliling keseluruhan ya sekitar 400 meteran. Nah, ini ujung buka nomor 1 nyampe sini 75 meter kalau ini dari luar. Nah, ini sebetulnya bukan ruangan, ini lorong yang menjadi. Karena di pintu keempat itu buntu kayak gini juga sama. Jadi cara kerjanya itu dari 2 arah, dari sana digali, sini juga digali. Pahat, disangkul dan ini yang lurus-lurus ini udah pasti kedalamannya cuma segini. Seandainya digali terus ini akan keluar air nih, misalnya di atas ini ada terowongan air untuk pembangkit listrik yang kolam PLTA di atas itu. Kita balik lagi. Barangkali ada pertanyaan. Kalau pas itu tuh Romusa ya apa namanya? Iya, Romusa kerja paksa. Terus yang kayak kalau aku lihat di Google tuh mayat-mayatnya dibuang ke sungai. Nah, kalau masalah yang meninggal karena di sejarah nggak ada gitu, jadi Bapak nggak bisa nerangin. Iya. Walaupun ada mungkin dulu dirahasiakan ya. Sistem perang kan gitu. Jadi nggak ada tertulis misalkan yang meninggal berapa atau korban berapa, ini nggak ada. Kalau yang ini sama yang Belanda dibikin yang mana duluan, Pak? Ya duluan Belanda, karena kan Belanda lebih lama tinggal di kita. Nah, ini pintu yang ketiga. Kalau yang depan itu pintu itu bukan asli, itu dekoran bekas main film. Iya, film apa gitu, Pak? Susana. Di sini. Maya, iya. Kalau aslinya belum kayak yang lainnya. Ini pintu yang keempat. Ini pintu keempat yang paling besar di antara mereka. Terus kita lihat sini sebelah kanan.
waktu tadi itu yang di nomor 1 rencananya ke sini tembusannya. Cuman kan ini nggak sampai selesai, ditinggalin. Jadi walaupun digali mungkin sejarahnya akan berbeda kalau digali sekarang ini. Emang nggak sempet digalinya kenapa Pak? Kan kita merdeka, Oh. jadi Jepang kan keluar dari kita. Kalau gua ini kenapa Pak yang paling gede Pak? Ya, itu pintu utama. Oh, Masuk pintu utamanya. kendaraan. Kayak kalau kendaraan zaman Jepang itu kecil kayak jeep Willys, kan Willys kan Jepang kan. Ini. Ini darurat yang nomor 2. Ini mah jelas kelihatan keluar daruratnya. Ini ke depan ini sudah buntu. Nah ini juga sama belum selesai karena di luar sana masih ada satu buah lagi yang belum nyambung. Ini batu cadas nih. Berarti nggak nembus ke yang ketiga ya Pak? Yang apanya ketiga? Gue yang ini kan 1, 2, terus 3 di sini. Enggak, kalau ini nembus jadi pintu kelima nih. Ini kan yang nyambungnya ada 4 pintu. Cuman yang nomor 3 sana nggak sampai lorong yang ini kan lorong ketiga. Nah lorong kedua buntu. Kalau yang ketiga mah boleh kita lihat. Nah belok kan. Kalau di website mah saya lihatnya kalau nggak salah teh 1945 teh ditemuin sama Belanda lagi Pak. Oh itu Dibantai itu kan. enggak. Kenia itu tentara Kenia. Iya tuh apa? Kenia tentara Belanda itu setelah dikuasai sama Jepang, ya sama Jepang kan Belanda keluar. Memang ada rencana kalau sejarah kan Belanda masuk lagi. Nah, yang ketiga hanya sampai sini buntu. Ini buntu. Jadi nggak sampai lorong yang kita lewati tadi yang di belakang ini nomor 3, ini nomor 2, nomor 1. Jadi tetap aja keluarnya sama ke depan lagi. Mau keluar sini atau ke sana? Sini aja. Tugas di sekolah. Iya. Ini kalau luas hutan lindungnya 526 hektar. Kawasannya ada 4 negara Belanda, 2 Jepang, 2 Belanda, ada curug. Cuman objeknya arah ke Belanda semua ke sana. Kalau ke curug 5 kilo. Nah teman-teman, itu tadi Gua Jepang yang udah kita telusuri bareng Pak Samantri dan beserta dengan cerita-cerita dan juga detail-detail dari ruangan-ruangan per ruangan yang ada di sini. Kita bakal balik ke rumah. Makasih udah nonton.